10 ya, terkait dengan pemeriksaan data atau pencilan ya. Oke, ini tujuannya seperti yang sebelumnya bisa kalian baca. Kemudian kita lihat ya secara sederhana pemeriksaan data pencilan. Ini kira-kira teorinya ya. Jadi kita periksa aja, nanti misalkan ada datanya kita periksa gimana keberadaannya, apakah ada nggak penyebarannya. Mungkin pada suatu data tentu kalian pernah mempunyai data yang sangat berbeda ya dari data lainnya. Data ini mempunyai selisih yang cukup besar. Data yang demikian dinamakan dengan pencilan atau data yang tidak konsisten. Sedangkan data yang tidak berbeda dari kelompoknya dinamakan dengan data normal. Misalnya ada datanya ini dari X1 sampai Xn. Jadi caranya gimana kita untuk memeriksanya? Jadi dari sini bisa kita pelajari sebelumnya ada kuartil atas, kuartil bawah, pagar dalam, pagar luar, ya kan? Jika suatu data berada satu langkah di luar pagar maupun satu langkah di luar pagar luar, data ini merupakan data pencilan atau data tidak konsisten. Lebih khusus lagi, jika suatu data berada dua langkah di luar Q1 maupun Q3, data ini disebut dengan ekstrim. Data yang berada di pagar luar, pagar dalam termasuk data normal, gitu ya. Oke, jadi dari sini bisa kita periksa. Jadi misalkan ini teorinya tadi, ya, misalkan datanya tadi seperti ini tadi ya, sampai XN, maka pagar luarnya kan kuartil 3 ditambah L, dan pagar dalamnya itu Q1 dikurang L. L itu adalah langkah. Gimana cara mencari langkah? Sebelumnya sudah kita ini kan ya. Jadi datanya itu antara pagar dalam sama pagar luar, maka data itu normal. Tapi kalau udah di luar dia, ya kan, di luar pagar dalam sama pagar luar, maka data itulah disebut dengan pencilan. Jadi kira-kira secara sederhana misalkan kita buat gitu ya, ini pagarnya, ya kan. Jadi kalau udah keluar dia, inilah data pencilan tadi, gitu ya. Oke, contoh misalkan biar lebih mudah kita memahaminya. Misalkan diketahui sebuah data ini 2, 5, 6, 6, 6, 8, 10. Periksalah apakah ada data pencilannya. Jadi dari sini data itu nanti harus diurutkan ya, dari data terendah ke data tertinggi. Jadi dari sini bisa kita tentukan data yang paling kecil itu kan 2 ya kan. Kemudian data yang paling besar itu adalah 10. Kemudian kuartilnya itu bisa kita tentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi data kita ini kan ada 7 kan. Oke, berarti inilah kuartil 2-nya 6 ya kan. Kemudian kuartil satunya di sini ya kan, berarti 5 ya. Oke. Kemudian kuartil 3-nya di kanan, 6 tambah 8 2. Iya, 5 ya di tengah-tengahnya ya kan. Oke. Ini 5 ya tadi ya. Oke, kemudian ini 8 ya kan. Ini Q3 8. Maka dari sini langkahnya L itu kan sebelumnya kan 3/2 dari Q3 dikurang Q1, berarti 3/2. Q3-nya 8 kurang 5, berarti 3. 3 kali 3 9. 9/2 atau ini sama dengan 4,5. Inilah untuk langkahnya. Maka dari sini bisa kita tentukan pagar dalamnya Q1 dikurang L. Q1-nya tadi berapa? 5 ya. 5 dikurang 9/2. 9/2 kan 4,5. 5 dikurang 4,5 berarti kan setengah ya. Kemudian pagar luarnya Q3 ditambah L, berarti 8 ditambah 9/2 berarti 12,5. Jadi dari sini bisa kita lihat, ya kan? Nah, kita lihat datanya. Tidak terdapat data pencilan. Lebih jelas lagi dapat dilihat pada gambar ini. Jadi misalkan ini tadi data paling kecilnya tadi ini 2, data paling besar ini 10, kemudian kuartil tengahnya atau mediannya ini 6, ya kan, untuk kuartil 2, kemudian ini kuartil 3 tadi ya 8 ya kan. Nah, kuartil 3, kemudian ini kuartil 1 gitu ya. Oke, dari sini pagar dalamnya bisa kita lihat setengah, berarti di sini. Kemudian pagar luarnya 12,5 di sini. Ternyata data itu semua berada di dalam antara pagar dalam sama pagar luar. Berarti semua ini normal, artinya nggak ada pencilannya gitu maksudnya ya. Gitu. Oke. Ini ya, yang tadi. Jadi nggak ada masalah ya. Oke, jadi caranya itulah yang akan kalian tes untuk mengerjakan latihan ini. Jadi dari latihan ini pertama kita urutkan dulu langkahnya, ya kan? Nah, urutkan, baru tentukan semuanya seperti contoh tadi.
Baru kalau memang di luar pagar dalam sama pagar luar, berarti itulah yang disebut dengan data pencilan gitu. Ya, ini sebagai latihan kalian kerjain ya. Nomor 1 itu ada 4 soal, nomor 2 ini ada 2 soal gitu ya. Oke, terima kasih. Bisa dipahamin ya? Oke.